Tanjakan panjang dan curam Ciraga, yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Tambak Sari dan sekitarnya, yang terletak di Desa Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Di tanjakan ini sering terjadi kecelakaan laka lantas dan memakan korban. Adakah sangkutannya dengan makhluk astral penunggu tanjakan ini? Tim dari Akucuk TV akan mengungkap mitos yang beredar itu, yang dipandu oleh Mbah Bima Raksa Kalijaga dan ditemani oleh sahabat Kucnu, Genta Mutiara Lestari. Apa yang akan terjadi dengan penelusuran kali ini? Saksikan terus di channel Akucnu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dudung Sardung dan saya Mamang Abud di channel Akucnu TV. Oke, Mabud, gimana kita malam ini? Malam ini kita sedang berada di Tanjakan Ciraga, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Dan mitosnya di sini banyak kejadian mistis dan faktanya banyak terjadi kecelakaan. Jadi guys, di sini itu banyak sekali terjadi kecelakaan yang kadang kecelakaannya itu selalu tidak masuk akal logika ya guys. Pernah ada suatu kejadian katanya, mohon maaf, sampai satu keluarga pakai motor, katanya bayi juga sampai terpental dan meninggal di tempat. Untuk itu kami tim Akucnu TV akan coba menelusuri, menguak kisah tentang Tanjakan Ciraga ini. Dan katanya Momod ada sangkut pautnya dengan Galuh. Oh iya, ada sangkut paut dengan kerajaan Galuh. Masya Allah. Kita coba telusuri lagi lebih dalam bersama narasumber yang akan kita undang dan juga masih dipandu dengan Mbak Bima. Ya, betul. Oke guys, pantengin terus di Akucnu TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kita langsung menuju lokasi. Ikut saya, ayo. Ini adalah Pudunan Ciraga, cukup terjal dan cukup jauh, Lanjak. Kalau bahasa Indonesianya turunan, ke atas berarti nanjak, tanjakan. Tuh, terjal. Sok, coba lihat. Shoot. Udah jelas sekali. Jadi di sini harus sopan lah membawa kendaraan. Lah sembarangan gas. Namun alhamdulillah berkat pemerintah setempat jalannya sekarang menjadi bagus ya. Alhamdulillah. Dulu mah kayak walungan saat. Kalau dulu jalannya itu batu. Kalau misalkan kita dari bawah, kemudian gigi kendaraan itu ngopernya telat masuk, udah. Kalau nggak nanjak paling mundur. Nggak mungkin di sampingnya. Ya. Alhamdulillah juga guys, kita syuting di sini mendapatkan izin dari warga setempat, Pak RT, cuma Pak RT-nya nggak bisa hadir malam ini. Oke, sahabat Kucnu, malam ini kita kedatangan narasumber selaku warga di area Tanjakan Ciraga. Kita panggil saja Kang Elom. Kang Elom, silakan bergabung. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Iya, kami teh sareng rencangan. Kami dan teman-teman akan melakukan penelusuran di Tanjakan Ciraga ini, dan akan selaku warga lebih mengetahui tentunya tentang lingkup tanjakan ini, areanya, terus dari segi pembangunannya dan ceritanya tentang tanjakan ini. Kurang lebihnya saya kebetulan tinggal di sekitar Tanjakan Ciraga dan kebetulan saya juga dilahirkan di sekitar tanjakan ini. Sepengetahuan saya, semenjak kondisi jalan dari mulai berbatu, kemudian sampai sekarang alhamdulillah udah watmuk berkat
perkembangan pembangunan. Saya juga merasa berbangga hati terkait dengan tanjakan Ciraga, mungkin lebih terkenal semenjak dulu sebetulnya karena kejadian laka lantas sudah dibilang kecelakaan tunggal yang diakibatkan rem motor blong, itu yang sering terjadi. Nah, kemudian memang tidak sedikit memakan korban, dan korban tersebut sampai bisa meninggal dunia. Mungkin kalau dulu karena kondisi jalan juga itu sangat mempengaruhi karena berbatu, atau mungkin kalau hujan lumayan licin, tidak sedikit kendaraan roda 4 pun ikut tergelincir. Kadang-kadang sampai tergelincir atau mundur dan bisa berbalik. Itu yang sering terjadi. Ketika naik sama turun juga berarti sering terjadi ya? Sering ya, kalau beban berat, terutama kalau mobil-mobil yang bertonase besar itu nggak kuat, kemudian mundur akibat rem blong bisa sampai terbalik. Itu yang sering terjadi. Ya, lihat dari lokasi juga Kang, di sini pas pudunan ya, berarti kalau pas posisi mobil itu turun nggak kuat atas naik ya, berarti peluang untuk timbulnya kecelakaan tinggi ya? Ya, seperti itulah. Karena memang kondisi jalan dan keadaan pinggir jalannya juga sulit untuk dihindari. Iya. Kiri kanan kan bisa dilihat lah. Curam sih ya Kang ya? Ya sebetulnya kan mungkin karena bukan tidak mungkin di wilayah lain juga tanjakan yang curam juga ada, tapi kebetulan, secara kebetulan di sini dulunya itu yang saya tadi katakan tragisnya sampai korban itu kadang-kadang sampai meninggal dunia. Nah berarti dulu kan semenjak pas ini waktu jalan dulu masih istilahnya rusak ya dulu. Kalau untuk sekarang nih kan udah outbreak nih. Sering juga terjadi kecelakaan. Ya ada lah, sering. Tapi nggak sesering dulu mungkin ya? Ya kalau dibilang nggak sampai sesering dulu, alhamdulillah, dan saya juga berharap bagi semua pengendara lebih berhati-hati. Ya. Kadang-kadang kita terlena dengan kondisi jalan enak, akhirnya kita lalai. Nah, Iya benar-benar. sering juga terjadi, tapi nggak sampai, ya itulah merenggut nyawa. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampailah ke depan. Amin. Bahkan beberapa minggu atau hari ke belakang juga pernah terjadi. Ya, itu kan kalau dari segi logikanya kan tanjakan ini cukup curam, juga ada belokan. Kalau dari segi cerita mitos dari mulut ke mulut yang kita juga nggak tahu tingkat persentase kebenarannya seakurat apa gitu. Mungkin ada cerita, ada kisah. Ya kalau dibilang cerita, kalau katakanlah bahasa Sundanya cenah. Cenah, ya. Cenah. Cenah. Ada penghuni, cenah ada yang mengganggu dan sebagainya. Tapi menurut saya pribadi, dan saya juga tidak mau lah gitu. Oh ya? Mudah-mudahan itu tidak benar. Yaitu bicara cerita itu adalah katanya. Asumsi dari masyarakat ya. Ya kalau dihubung-hubungkan dengan mitosnya gitu kan intinya. Tapi saya berbicara pengalaman yang saya lihat sendiri itu terjadinya kecelakaan, bicara logika karena tanjakannya ini yang terlalu berat, terlalu curam. Juga di samping itu jangan lupa bahwa untuk selalu waspada kita harus selalu ingat kepada Allah ya Kang ya. Ya itulah. Yang terpenting itu. Kemudian lagi kan kadang-kadang sekalipun kendaraan tersebut tidak ada masalah, kalau keburu panik kadang-kadang bisa saja terjadi. Iya. Itu nggak tahu lah kenapa terjadi kepanikan. Ruas ya. Gitu kan. Sehingga kadang-kadang remnya ada dibilang nggak ada.
itu juga pernah terjadi lah seperti itu. Jadi kadang lamun cek sunano sok digede-gedekeun. Ya, intinya mungkin karena sering kejadian, akhirnya orang berasumsi atau apa ya, timbulnya suatu cerita satu pemikiran pemikiran. yang memang di luar nalar kita, ya dihubung-hubungkan dengan segala macam lah, ada mitos lah dan sebagainya. Iya, betul. Ya seperti itu guys, jadi tanjakan ini dari segi tata letak sangat curam, ada belokan juga. Tentunya terkait sebuah cerita pasti ada cerita itu, tinggal kita memilah mana yang baik, mana yang bisa kita terima. Tentunya yang terpenting kita harus ingat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Selalu berkonsentrasi mungkin. Ya terima kasih Kang Alam. Ya, siap Kang, turun. Oke guys, mungkin kita akan lanjut penelusuran. Terus sebelum penelusuran ada bintang tamu yang Iya. akan Kita ikut. akan ditemani oleh bintang tamu. Ya, Siapakah itu? ya langsung saja mungkin. Silakan manggil Emang Dudung. Neng Genta. Langsung. Sahabat kucluk guys. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Teteh nama? Waalaikumsalam. Corona. Ini Gimana mungkin. suasana di sini? Heeh. Sunda, gado-gado ya. Campurannya Mohon. pami perasaan abi gitu nya sebagai pami mau kebatinan nih mah, nah kebatinan. Ya, ada panas, terus baal, Sesak. jadi kayak sejam menggebu-gebu gitu kan. Dan itu. Haridang ya. Terus bagi Agung kan sensitif terhadap penglihatan sama pendengaran. Jadi tadi entah ya meren kawan-kawan yang lainnya teh mendengar. Jadi non kucing besar kayak gitu Emang mau. berarti si Teteh sebelumnya juga emang punya gitu indigo umum secara zaman lama ya. Ya seperti itu kurang lebih. Dari kapan itu teh? Mulai digunakannya mah pas aliyah sih kelas 1. Cuman ayeuna mah ti kecil ngecek kolot teh mah eta mah teu bisa dilengitkeun gini gitu tah. Berarti sering lihat itu makhluk-makhluk kayak gitu. Kali Pasti awal sih pertama pas mah kaget ya. kaget pisan sampai Kak pingsan berkali-kali. Oke guys, mungkin langsung aja kita exploring mediasi langsung menuju ke Babima mungkin ya. Iya. Ditemani sama Neng Genta. Ayo. Terima kasih. Siapa lagi? Nah ini yang tadi dikatakan tentang apa terjalnya tikungan ya. Turunan maut. Sok jelasin. Banyak darah cina guys. Soalnya guys kayaknya kan kasat mata secara jadi gimana anu kebatin teh mah balik lagi situ kan banyak nu kecelakaan jadi banyak perceceran darah gitu mun katinggal mah udah. Berarti bisa ngelihat ke belakang tuh. Hah? Bisa ngelihat kejadian-kejadian ke belakang. Tergantung kudu fokus kan gitu. Siap lantar kita cobalah ya, teman. Oke, mungkin kita sudah di tempat lokasi untuk mediasi ya. Langsung pengen aja mungkin biasa. Kita langsung panggil aja Mbak Bima. Mbak Bima. Bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pangestu. Ini bah lagi di tanjakan Ciraga. Mungkin dari segi penglihatan Daya Genta tadi ada beberapa bayangan-bayangan, Ya. sketsa tentang beberapa kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Mungkin dari segi pandangan Abah juga ada bayangan-bayangan seperti itu bah tentang tanjakan ini. Ya menurut saya dari tadi dari mulai turun dari mobil udah melihat ada seperti apa yang Ya. Cing. kalau bahasa Sundanya mau gitu.
Udah tadi dari mulai turun dari mobil, kemudian ngikuti teman kita, saya nggak akan nyebut namanya gitu. Dan nyampe ke sini, di sini saya melihat ada sosok model itu yang kan itu apa? Bukan genderuwo, ada sama genderuwo, ada makhluk kecil yang kepalanya nggak ada rambutnya. Ada sosok pocong di sini di atas. Masya Allah, banyak sih makhluk-makhluk yang nggak kelihatan di sini. Cuman mereka lagi memperhatikan kita ya. Dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin gitu, Ma'arif. Ya, dari sudut pandang juga mungkin mereka apa ya, kalau misalkan kaget mungkin ada apa ya ke sini gitu. Penasaran ya katanya. Tapi kembali lagi bahwa kita aku Cuk TV nggak ada niat untuk mengganggu. Betul. Gitu. Di sini kami untuk eksplorasi, penelusuran tentang sebuah cerita tersebut, apakah itu nyata adanya, Betul adanya atau tidak ada, itulah. Ya mungkin aja lah yang kayak gitu memang ada. Kayak gitu kasat mata. Bisa terungkap dengan bukti nyata malam ini ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita, mudah-mudahan bisa ada penjelasan lah, insya Allah. Pasti ada hikmahnya lah. Ini yang dinamakan Pudunan Ciraga. Emang Turunan Ciraga, bahasa Sundanya pudunan guys. Oke. Apakah langsung aja Bang media di insya Allah mudah-mudahan ada izin Allah ya untuk melakukan Oke guys, Bang Bima sedang melakukan mediasi, mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. mudah-mudahan bisa ditanya ya guys ya. Bisa ada penjelasan dari Besok kadang ada yang tidak mau gini gitu. mudah-mudahan mah bisa. Ya. Langsung. Bisa ditanya Pak. Assalamualaikum. 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 Sareng saha. Assalamualaikum. Sareng saha. Tidak Bisa menjawab ya? sareng saha. Di mana? Sareng saha ya. Assalamualaikum. Ya, Kayaknya bukan Islam. Kayaknya bukan Islam. Dia kalau melihat dari pemerintah mungkin sosoknya apa nih? Sosoknya. Nah, tadi tuh ya, lagi kan, non apa sih? dari segi pergerakan kucing ya. Ya. Oh sih kucing. Dari atas yang Mau Nah, sih ayah namanya. Itu kan saya nyebut. sareng saha. Sareng saha. Di dia. Hah? Oh. Dari sini. Dirinya cicingnya di mana? Sama gua. Di Pudunan, tikungan. Bisa nggak jawab suara orang? Hah? Sareng saya, sareng saya. Assalamualaikum. Anda adalah makhluk Allah ya. Tolong kalau ada yang mau mengganggu lalu lintas di sini, tolong dijaga oleh Anda ya. Jangan sampai makhluk-makhluk yang lain mengganggu mau lalu lintas di sini. Masyarakat sekitar lah. Anda juga jangan mengganggu orang-orang yang masyarakat yang lewat Pengguna jalan. Turunan Ciraga ini ya. Ya. Siap?
Keluar udah. Keluar. Saya. Oke guys, mungkin tadi habis penelusuran ya dari mediator pertama. Mungkin kita lanjut mediator lagi mau ya? Yang kedua mungkin terungkap semua. ya, mudah-mudahan bisa menjawab, bisa berkomunikasi lebih lagi. Kita pembuktian dengan mediator yang kedua ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Amin. Oke, lagi proses mediasi Kepada mediator yang kedua. Kalau tadi sebelumnya udah ada gambaran yang penunggu di sini ya. Mudah-mudahan mediator yang kedua bisa mengungkapkan yang telah terjadi. Oke, sudah. Assalamualaikum. Sareng saha? Ayo sosok wanita ya. Sareng saha? Cicing atau cicing? Sareng saha? Badena rosa kedap. Bade penelusuran yang perkawis kudunan tiga ini. Sepertinya dua makhluk lah. Dua suara. Dua bah. Sareng saha ya, sareng saha. Di mana? Kan cantik, ulah ambek ngejawab. Di paling mana? Di mana? Nyai. Iya Nyai. Di paling mana? Nyai. Di paling tonggo. Hah? Yang masuk, yang kepalanya Iya. Yang Putus. yang tadi dikatakan awan toh? Iya, tapi kan kenal. Oh, istri? Resep lama getih, Cina sebol tadi. resep lama getih di dia. Berarti Nyai teh anu nyebabkeun kecelakaan di dia. Tahu orang mah dada dalam mana, dalam mana nu Hah? dalam mana nu tubuh iman. Berarti lamun jalmi tepung iman bukan lain jelma ieu. Wah, beda deui. yang masuk barusan yang perempuan keluar, ini yang masuk keluar. Jadi ada beberapa makhluk Harimau itu yang Iya. masuk. ieu awewe deui ieu. Yang cewek keluar, belang masuk. Allah Akbar. Saya. Pulang ya. Astagfirullahaladzim. Ada beberapa makhluk yang ada di sini. Tadi silih bergantian ya. Iya. Jadi Ada. yang cewek keluar, yang belang masuk gitu. Oh, jadi yang dilihat sama nengen teh, yang cewek teh, yang Iya, tapi tadi disebut ke cewek doang, pada kepalanya doang gitu. Oh, ini. Tadi dibilang bahwa kecelakaan ini bukan karena mereka, makhluk ya, iya. tapi karena imannya aja yang labil. Jadi sekali lagi diingatkan untuk selalu Waspada. Ke Allah. Ingat ke Allah, bener. Waspada ya Allah. selalu berzikir dan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Tamanya mah Kang Eling meureun gitu kecelakaan itu. Berarti kalau misalkan tadi yang kenanya apa orang-orang yang kurang beriman istilahnya. Ya. Jadi gini ya, yang kena itu gangguan dari makhluk halus itu. Ketika melewati daerah ini, pikirannya lagi kosong, Kosong. atau lagi ada masalah gimana, mereka langsung masuk gitu. Ya. Dan menggoda nyampe mengakibatkan kecelakaan gitu. Jadi saya himbau kepada Normal, ya? saudara semua atau masyarakat semua ya, untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau di perjalanan itu
pikiran kosong atau melamun atau gimana, selalu ingat kepada yang menciptakan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap waspada nomor 1. Ya, waspada, ingat Allah. Guys, kali ini kita berada di titik yang lebih tinggi ya. Ya, Kalau sebelumnya di tikungan yang tajam, yang sering terjadi laka lantas ya. iya, sekarang kita naik ke atas dan di sini tempatnya pas dengan sebuah batu yang cukup Besar, sangat besar. Kelihatan guys. Tuh. Dan kembali lagi dengan sebuah cerita, katanya ada cerita juga di sini. Konon katanya. Katanya kita akan coba melakukan mediasi lagi. Mudah-mudahan kita dapat jawaban di sana. Amin. Mudah-mudahan bisa berkomunikasi lah dengan kita. Iya. Gitu. Oke guys, mungkin mediasinya sudah Sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Bisa berkomunikasi. Assalamualaikum. 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 Di mana? Hah? Kayaknya sosok kakek-kakek ini mah. Saha ieu? Hah? Kulan? Saha ieu? Saya belum diganggu. Hah? Orang mah tengah ganggu. Orang mah tengah ganggu. Hampura. Assalamualaikum. Sareng saya. Sareng saya. Di mana? Di mana? Kawitna di mana? Di dia. Cok tunjuk di mana? Tina batu. Oh, Manawi sok ningali kecelakaan di dia. Mohon. Eta biasana kunaon kecelakaan anak? Biasana kunaon kecelakaan anak? Di dia sosokna seueur, lain anjeun unggul di dia. Seueur. Aya nu kumaha wae? Aki-aki mah. naon eta teh kana leher? Didinya juga kumaha, ieu nah bentukna juga kumaha didinya. Hah? Ya kumaha? Nah, gambarkeun. Nah. Kan tadi ge butuh ieu. Nulis ini eta mah. Mande? Kaos? Hah? Teu jelas Kayak tandukan. Tandukan? Terus? Kahandapna kumaha? Kahandapna kumaha manawi? Berarti sini lah, diri Islami, diri Islami. Wah. Abdi tengah ganggu di dia mah. Abdi hoyong ukur, hoyong terang informasiina, sia kumaha gitu. Anjeun di alam anjeun, orang di alam orang. Gitu. Ulah sini ngaganggu. Atanapi komo lamun ngaganggu pengguna jalan anu di dia gitu. Susah komunikasi euy. Ini mah sosok satu Yang masuk itu bisa. ular, seperti ular yang ada di dekat batu itu, yang di batu itu kan banyak, ada lebih dari satu itu ular yang masuk. Lebih suka ke jalan? Ya? Suka masuk ke jalan? Kadang-kadang. Yuk lu ngejadikeun kecelakaan lain. Jadi yang menjadikan kecelakaan itu sebenarnya bukan makhluk yang ada di sini, Ya, cuman orangnya ketika berjalan di sini turun, Ya. pikirannya lagi kosong atau ada masalah gitu. Jadi melamun gitu. melamun, jadi kaget kan, masuknya bisa masuk makhluk itu ketika kita kaget atau lagi melamun gitu. Keluarin dulu aja, Pak. Kasihan.
Jadi lu yang kelihat tadi sama Neng Genta itu sosoknya ular. Cuman kan menciksun mah memetak kena gini kurang. Kan anu kitu mah udah ngagambarna. Oh tadi teh ngasih tahu. Enggak mau kekelisan kan. Soalnya ada kena gini teh beureun orai sendok kan gitu. Orang senok teh berarti orang kobra nya. Anu kitu langsung. Kakieutan kan. Orang kobra. Jadi gimana? Alhamdulillah ya udah beberapa makhluk udah bisa berkomunikasi. Cukup menguras energi ya. Sebentar saya mau komunikasi sama makhluk-makhluk yang berada di sini. Gimana ya? Dan mudah-mudahan nggak merasa terganggu. Oh ya. Yes, seperti biasa, Mbah Bima akan melakukan mediasi secara batin dengan makhluk yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari penelusuran malam ini. Jangan lupa pantengin terus Aku Cuk TV. Jangan lupa juga di subscribe, like, comment, subscribe, and share. Biar kita lebih semangat lagi membuat kontennya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kemana aja lah gitu. Yang mau request lokasi untuk kami syuting, Komen-komen guys. Komen-komen. Oke, mungkin kita lihat Mbah Bima aja mediasi. Saya udah habis mediasi barusan sama makhluk-makhluk yang berada di sini. Ternyata mereka nggak mau disalahkan atas kejadian-kejadian yang ada di sini gitu. Padahal bukan karena mereka gitu yang kecelakaan itu, cuman orangnya itu tadi yang pikirannya harus Konsentrasi lah. mengendarai kendaraan gitu. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal itu. Mereka juga nggak mau disalahkan gitu. Berarti memang enggak semuanya yang terjadi di sini teh berkaitan dengan hal-hal mistis Ya kan, gitu. tadi saya sudah dijelaskan ya. Ketika orang melewati turunan ini, katakan remblong ya, kan otomatis pikirannya itu udah nggak karuan. Nah, mereka yang jahil langsung masuk, langsung kecelakaannya tadinya mau sedikit, ternyata mereka langsung masuk, mengganggu, ya sampai terjadi kebablasan gitu. jadi kembali lagi ke individunya masing-masing ya. Nah, iya gitu. Jadi mereka juga ya nggak mau disalahkan sebenarnya barusan ya habis komunikasi gitu. Terus mungkin Jadi hikmah yang kita bisa ambil malam ini bahwa setiap kejadian itu berawal dari penjagaan hati kita masing-masing ya. Kalau kita bisa menjaga hati, menjaga iman, insya Allah Allah pun akan menjaga keamanan diri kita. mungkin dari Neng Genta ada quotes atau Kembali lagi gitu ke bahasa si abahnya. Jadi kita teh harus fokus, ingat kepada Allah. Udah gitu aja Ya. Jadi sebelum ditutup ya, sebelum ditutup saya ingatkan atau saya mengajak kepada semuanya, semuanya kru yang berada di sini ataupun sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang melihat konten ini agar lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor satu itu syahadat, tetapkan jangan sampai sholat kelewat gitu. Sebelum kita di akhirat, mari kita membacakan 2 kalimat syahadat ya. Karena 2 kalimat syahadat itu sangat penting bagi umat muslim. Terkadang kita nggak kerasa keluar dari muslim gitu. Ya yang dulu menyekutukan hewan sama manusia juga itu kan ada keterangannya syirik ya. Bisa keluar dari agama Islam gitu. Secara tidak terasa sama kita ya. Jadi kita mari sebelum diakhiri, mari kita membacakan 2 kalimat syahadat dan saya mengajak kepada pemirsa
yang berada di luar sana untuk membacakan 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya, Mahfud, Neng, Lang Dudung. Ya. Hikmah perjalanan kita malam ini sudah bisa kita ambil. Ya. Ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.